sobat pendengar setia Swanda Podcast, balik lagi bersama saya Rani di episode kali ini. Dan hari ini kita akan belajar cara mendaftar di SPMB MTSN 2 Pontianak bersama Bang Wanda. Betul sekali Rani. Informasi ini penting banget nih. Ingat MTS 2 Pontianak selalu menjadi incaran banyak calon siswa. Jadi kita akan bantu memberikan panduan lengkap cara pendaftaran. Buat adik-adik yang tertarik mendaftar SPMB 2025 di MTSN 2 Pontianak, langkah-langkah pendaftarannya itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan secara rinci nggak, Bang? Jadi, untuk SPMB MTSN 2 Pontianak tahun 2025, pendaftaran dilakukan secara online. Calon siswa dan orang tua bisa mengakses website resmi MTSN 2 Pontianak di spmb.mts2pontianak.sch.id. Oke, jadi langkah pertama adalah mengunjungi situs web di spmb.mtsn2pontianak.sc.id. Setelah itu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Penasaran ya? Nah, langkah selanjutnya, ayo sini tunjukkan lewat tutorial berikut. Oke, baik. Setelah kita mengakses laman spmb.mtsn2pontianak.sc.id, untuk memulai registrasi, pertama-tama kita harus buat akun terlebih dahulu. Tata cara untuk membuat akun pertama adalah dengan cara pilih di homepage tombol daftar. Kita pilih tombol daftar. Nah, kemudian pada laman pendaftaran, nah ini untuk proses pembuatan akun, pertama-tama kita isikan terlebih dahulu nama lengkap. Nah, nama lengkap ini boleh diisi oleh nama orang tua ataupun nama anak peserta didik, calon peserta didik. Misalkan contoh saya isikan di sini adalah Udin. Kemudian alamat emailnya, nah silahkan isi alamat email yang valid yang bisa diakses. Contoh udin@gmail.com misalkan. Kemudian passwordnya terdiri dari 8 karakter. Silahkan diisi. Misalkan, oke, konfirmasi, kita ulangi kembali passwordnya. Nah, setelah kita mengisi form ini, kemudian kita pilih klik daftar. Setelah mendaftar, kita akan langsung terhubung pada halaman dashboard. Nah, di sini halaman dashboard tampilan utamanya. Nah, di sini akan berisi pengumuman jika ada pengumuman untuk tes ataupun pengumuman lainnya. Nah, untuk memulai registrasi pendaftaran, kita tinggal pilih garis 3 yang ada pojok kiri atas. Nah, di sini ada tombol registrasi, bisa kita klik tombol registrasi. Nah, di sini kita akan memulai registrasi. Pertama, siapkan dulu persyaratan-persyaratan yang akan kita upload seperti persyaratan umum. Di situ ada akta, kemudian ada scan KK dan lain-lain beserta foto. Kemudian syarat tambahan sesuai dengan jalur yang diinginkan. Oke, pertama kita buat registrasinya, tekan tombol buat. Oke, setelah menekan tombol buat, maka nanti kita akan mengisikan beberapa tahap. Di sini ada 7 tahap. Tahap pertama adalah kita mengisi jalur pendaftaran. Silahkan isi jalur pendaftaran sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini ada jalur afirmasi, bantuan, nilai rapor, peserta akademik, disabilitas, reguler, dan tasbih. Contoh, saya akan menggunakan jalur afirmasi bantuan. Kemudian kita pilih selanjutnya. Nah, kemudian isi data diri, silahkan isikan NISN peserta didik. Nah, terdiri dari 10 angka, silahkan diisi. Contoh saja misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. NIK berisi 16 karakter, kita isikan 16 karakter angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Kemudian isi nama lengkap peserta didik misalkan adalah Udin bin Walid. Tempat tinggal misalkan Pontianak. Tempat tanggal lahir misalkan tahun 2000. Ya, kita misalkan tahun 2012 misalkan di bulan Mei tanggal 18 misalkan. Nah, kemudian isi anak keberapa, anak pertama dari berapa saudara, jumlah saudaranya misalnya ada 1. Kemudian jenis kelamin silakan isi laki-laki atau perempuan. Ya, kalau Udin laki-laki. Alamat, ya silakan isi alamat lengkapnya. Misal jalan rumahku. Oke. Kemudian nomor handphone. Nah,
usahakan menggunakan format sesuai dengan yang tertera, ataupun kalau tidak bisa menggunakan 08 dan lain-lain. 08 1. Oke, isi acak. Nah, isikan sesuai dengan nomor handphone yang aktif. Kemudian golongan darah silakan diisi. Nah, jika tidak tahu, pilih tidak tahu. Jika mengetahui, silakan diisi mengetahui, misalnya O. Kemudian penyakit yang pernah diderita. Jika tidak ada, silakan dilanjutkan. Jika ada, silakan isi dengan penyakit yang pernah diderita. Kemudian selanjutnya, oke, ini harus 10 angka, belum 10 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih 1 angka. Oke. Next, selanjutnya. Nah, kemudian isikan data sekolah, berasal dari sekolah mana, silahkan kita pilih dulu jenis sekolahnya. Ada MI, SD, MI swasta, dan SD swasta. Min negeri, SD negeri, MI swasta, dan SD swasta. Silahkan diisi contoh min negeri, misalkan min 99 Pontianak. Nah, isikan NPSN dari sekolah tersebut, misalkan NPSN-nya adalah 123. Oke, alamatnya di mana? Jalan sekolah. Oke, kalau sudah lengkap silahkan next, pilih selanjutnya. Kemudian status. Nah, kita isikan data ayah di sini. Status ayah masih hidup, sudah meninggal, atau tidak diketahui. Misalkan ayah masih hidup, kita pilih statusnya masih hidup. Kemudian isi nama ayah, namanya adalah Walid. Nah, NIK ayah silahkan diisi NIK ayah 16 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tempat tanggal lahir ayah misalkan di Pontianak. Tanggal lahirnya misalkan, nah kita isikan misalnya 1981. Oke, alamat ayah silakan. Nah, ini boleh diisi selengkap-lengkapnya, silakan diisi selengkap-lengkapnya. Misal jalan, alamat ayah, alamat orang tua, gang orang tua, RT 01, RW 01. Ya, isikan sesuai dengan angkanya. Kemudian pendidikan terakhir ayah silakan diisi. Misalkan S1. Kerjaan silakan dipilih. Misalkan adalah pegawai swasta. Penghasilan silakan diisi tentang penghasilan. Kemudian nomor telepon ayah ya silahkan diisi yang kira-kira bisa dihubungi oleh kontak WhatsApp. Misalkan, oke, kalau sudah kita pilih selanjutnya. Nah, kemudian kita isikan data ibu. Data ibu kita silahkan isikan kembali. Misalkan sudah meninggal. Kemudian nama ibunya adalah Dewi. Ya, tempat lahir ibu misalnya Pontianak. Tempat tanggal lahirnya adalah misalkan ya kita pilih tahun. Oke. Nah, silakan ini diisikan sesuai dengan nama tadi, jalan orang tua. Nah, silakan diisi lengkap. Kemudian pendidikan terakhir ibu adalah misalkan adalah S1. Kerjaan ibu dulunya itu adalah ibu rumah tangga. Nah, kemudian opsi penghasilannya tidak ada. Nah, silakan isikan nomor telepon ibu. Kalau jika tidak ada, silakan isikan 0. Kemudian selanjutnya, nah ini wali. Nah, form wali tidak wajib diisi, tapi apabila memiliki wali silahkan diisi. Kalau tidak ada, boleh pilih selanjutnya. Nah, kemudian kita sampai pada tahap upload dokumen. Silahkan upload dokumen sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Contoh, NISN, akta kelahiran, upload kartu keluarga, foto, kemudian, nah misalnya kita pilih jalur bantuan, silahkan upload kartu bantuannya. Nah, silahkan kita pilih, misalkan di sini, misalkan kita pilih saja, ya misalkan contoh aja ya, contohnya ini ya berformat JPG. Kemudian upload aktanya juga sama. Oke, misalkan boleh kita pakai PDF ya, contoh saja. Kemudian upload scan, ya ini diminta adalah PDF. Oke, kemudian
Kemudian upload foto. Nah, usahakan fotonya foto yang jelas ya, berukuran proporsi 3:4. Oke, misal kita ambil contoh. Nah, ini NSN tadi, screenshot NSN ya, harusnya ini tadi aja. Oke, misalkan aja contohnya ini ya, proporsi 3:4. Kemudian silakan upload kartu bantuannya, boleh difoto ataupun di scan dalam bentuk PDF. Oke, kalau sudah misalkan seperti ini. Oke, nah, tunggu sampai dia berwarna hijau semuanya. Setelah berwarna hijau, setelah selesai kita menginput, silakan pilih tombol buat. Oke, nah maka kita sudah berhasil untuk melakukan registrasi. Ini nomor pendaftaran kita dan ini nama lengkap, NSN, jalur yang kita pilih dan status. Nah, karena kita belum terverifikasi, maka kita belum bisa mendownload bukti pendaftaran. Nah, silahkan dipantau untuk berkala apakah statusnya sudah terverifikasi atau belum. Nah, kalau sudah terverifikasi nanti akan muncul bukti pendaftaran. Oke, nah, kita akan tunjukkan ketika sudah terverifikasi. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini sudah terverifikasi. Nah, maka akan muncul status verifikasi dan akan muncul bukti pendaftaran. Nah, silahkan di-download bukti pendaftarannya dan dicetak. Nah, ini akan digunakan untuk tes-tes selanjutnya. Oke. Mungkin itu saja. Nah, tinggal menyesuaikan dan persyaratan secara umum untuk registrasi itu sama semuanya, hanya yang membedakan yaitu pada form upload di langkah terakhir. Oke. Baik, nah setelah registrasi kita bisa mengecek di halaman utama apakah kita ada pengumuman atau tidak. Nah, caranya kita pilih titik 3 kiri di atas, kemudian kita pilih dashboard. Ini bisa kita lihat. Nah, untuk pengumuman jadwal akademik, nah tidak ada. Sedangkan jadwal tes baca Quran, nah tertera tanggal 24 Mei, sesi 1 jam 7, ruangan di kelas 94. Nah, setelah mengikuti rangkaian tes, maka untuk melihat pengumuman, maka kita bisa menekan tombol seperti biasa kiri atas. Nah, menu ini akan aktif jika pada periode pengumuman lulusan. Jika belum, maka ini tidak akan aktif. Nah, kita akan melihat pengumuman lulusan apakah siswa itu nyatakan lulus atau tidak. Kita klik. Oke. Selamat Anda nyatakan lulus. Nah, ini foto, kemudian nama, dan ini ada skornya berapa. Dan kita diwajibkan untuk mengkonfirmasi kelulusan sebelum tanggal 20 Mei. Nah, atau sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Jika tidak, maka kita dianggap mengundurkan diri. Nah, untuk kita konfirmasi, silakan kita pilih terima. Nah, kemudian barulah kita bisa mendownload bukti kelulusan. Oke, mungkin seperti itu Rani. Oke Rani, mungkin itu saja tutorialnya. Jika ada yang kurang jelas, bisa menghubungi admin ya. Adminnya gercep kok. Atau bisa cek kembali di website resminya. Oke sobat pendengar, demikian perbincangan kita kali ini mengenai cara mendaftar SPMB MTSN 2 Pontianak tahun 2025. Jangan lupa untuk terus mengikuti Swanda Podcast untuk informasi menarik lainnya.